Pemirsa, sidak penyegelan lokasi wisata yang dilakukan Gubernur Deddy Mulyadi bersama Menteri KLH Hanif Faisal diwarnai aksi kericuhan. Ratusan warga Cisarua langsung mendatangi lokasi wisata Hibis Fantasi dan meminta petugas segera membongkarnya. Kalau bicara perut, ya semua juga bikin perut, Pak. Bentrokan tak terhindarkan antar warga Cisarua dengan pekerja Hibis Fantasi Puncak yang masih berada di lokasi. Ketegangan semakin memanas ketika sejumlah pekerja merasa terganggu dengan aksi dorong-dorongan yang dilakukan massa. Bentrok fisik pun sempat terjadi hingga menyebabkan seorang tokoh agama menjadi korban pengeroyokan. Beruntung kericuhan berhasil diredam oleh aparat setempat. Pembongkaran ini sesuai perintah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membongkar tempat wisata yang ditenggarai ilegal karena berdiri di atas kebun teh Gunung Mas. Sementara itu, Kepala Satpol PP Jawa Barat menegaskan pihaknya tengah mendata lokasi yang akan dibongkar. Ia memastikan bangunan wisata tak berizin itu akan dibongkar, namun Satpol PP meminta waktu karena harus melalui sejumlah tahapan. Ya, mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah, kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya, kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau, dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi kawasan hutan. Lahan bangunan yang belum ada izin, artinya yang di luar 4.800 meter persegi. Itu kita delineasi, kita akan pasang Pol PP lain. Kenapa dipasang Pol PP lain? Supaya kita tahu bahwa ini bangunan yang belum punya izin. Sehingga sesuai arahan Pak Gubernur yang jelas belum berizin, itu yang menjadi target dibongkar. Bukan diurus Pak ya, dibongkar Pak ya? Dibongkar. Oke, lanjut. Dan bersama untuk mengetahui update terkini, kita sudah bersama dengan kontributor Berita 1, Heru Yustanto. Heru, selamat siang. Seperti apa situasi di sana? Pasca saya lihat tadi terjadi cekcok begitu ya antar warga, kondisinya saat ini seperti apa di sana? Baik, selamat siang saya dan para pemirsa. Ini saya berada tepat di pintu masuk lokasi wisata Hibis Fantasi Cisarua, di mana saat ini sedang berlangsung proses pembongkaran bangunan-bangunan di lokasi ini. Saya dan para pemirsa, saya perlu jelaskan bahwa bangunan wisata yang dikelola oleh BUMD Jawa Barat ini memiliki luas lahan sekitar 21 hektar, di mana 4.800 sudah memiliki INB, namun sisanya sebagian besar belum memiliki INB. Nah, untuk hari ini, untuk bangunan yang belum memiliki INB ini, langsung dilakukan pembongkaran dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Baik, artinya Heru belasan ribu tadi Anda mengatakan kilometer lagi, itu saja yang dibongkar atau 4.800 ini tidak dibongkar luasnya? Atau seperti apa? Baik, untuk yang dibongkar adalah bangunan yang belum memiliki izin atau izin mendirikan bangunan. Itu jumlahnya ada puluhan dan menempati lahan lebih besar daripada yang sudah memiliki izin. Yang sudah memiliki izin ada beberapa bangunan saja di lahan seluas 4.800. Sementara sisanya sekitar 16 hektar ini tidak memiliki izin, sehingga saat ini langsung dilakukan pembongkaran. Heru, apakah Anda bisa sedikit bergerak mungkin ke belakang untuk menunjukkan kepada pemirsa seperti apa sih sebenarnya situasi tempat wisata ini yang disebut berkontribusi untuk menyebabkan banjir di Puncak Bogor? Sambil Anda menjelaskan seperti apa posisi strategis dari tempat ini sehingga ada pengalihan alih fungsi lahan begitu ya yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Ada videonya. Saya dan para pemirsa, saya akan
menunjukkan kepada Anda, inilah bangunannya. Ini satu yang paling ujung ini yang sudah memiliki izin. Kemudian bangunan-bangunan ini yang baru, yang belum memiliki izin. Dan kemudian saat ini bangunan yang dibongkar, yang belum memiliki izin dan kemudian dibongkar. Saya dapat tunjukkan ini yang memimpin langsung pembongkaran ini Gubernur Deddy Mulyadi. Agak jauh menggunakan baju putih di sana, dan saya ajak kembali untuk melihat bangunan-bangunan yang dibongkar. Ini adalah bangunan veteran yang dibongkar, dan di belakang Anda itu ada bangunan biang lala dan berbagai permainan. Ini merupakan bangunan baru yang belum memiliki izin, sehingga ini juga akan menjadi target pembongkaran. Beberapa wahana ini sebenarnya belum begitu selesai, namun memang sudah memiliki bentuk, dan ini yang akan jadi sasaran untuk dibongkar. Baik, Heru, ketika misalnya ini sudah dibongkar, ini kan pembongkaran dilakukan selain karena ilegal, tapi juga membuat alih fungsi lahan begitu. Ada beberapa pohon tentu saja yang ditebang. Apakah akan ada upaya misalnya reboisasi atau penanaman pohon kembali di sana usai pembongkaran atau seperti apa? Apakah Anda mendapatkan informasi soal itu? Baik, Said. Untuk bangunan yang sudah dibongkar nantinya akan dikembalikan menjadi hutan kembali. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa asalnya hutan kembali ke hutan. Dan tadi juga sempat Deddy mendapat protes dari para pegawai di sini bahwa mereka saat ini kalau dibongkar kehilangan pekerjaan begitu. Nah, ini akan diputuskan bahwa pekerja yang ada di sini nanti juga dijadikan pekerja untuk rehabilitasi di lokasi ini gitu. Said. Tapi kalau yang Anda lihat, Heru, di sana seberapa berkontribusi area ini dalam bencana alam yang terjadi? Luas lahannya mungkin kalau Anda lihat seperti apa? Apakah memang sangat berkontribusi menyebabkan bencana alam yang terjadi beberapa hari belakangan ini? Baik, ini adalah titik nol Ciliwung, di mana air yang ada di sini tentu saja langsung mengalir ke Sungai Ciliwung, dan dengan luasan yang mencapai 21 hektar. Tentu Anda dapat bayangkan berapa air yang mengalir langsung dan menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi pada minggu kemarin, begitu, right? Baik, titik nol Sungai Ciliwung artinya sangat dekat dengan Sungai Ciliwung, begitu ya? Betul, Said. Ini merupakan bagian dari titik nol. Artinya titik nol secara resmi ada di Situ Gunting, yang lokasinya hanya berjarak sekitar 1 km dari sini, dan kemudian kawasan ini kawasan Gunung Mas ini merupakan sumber arus Sungai Ciliwung begitu. Lalu masyarakat yang datang ke sana dan terjadi bentrokan ini, mereka adalah korban dari bencana alamkah begitu atau seperti apa, Heru? Baik, Said, untuk masyarakat yang datang ke sini kemarin adalah sebagian besar bukan PKL, dan kemudian juga warga yang terimbas banjir juga. Banyak warga yang ada di sini dan mendukung pembongkaran ini. Baik, Heru, apapun itu kita harapkan agar lahan-lahan yang telah dialihfungsikan ini bisa dikembalikan seperti sedia kala agar tidak lagi setidaknya meminimalisir terjadinya bencana begitu ya. Terima kasih atas informasi Anda, kontributor Berita 1 Heru Yustanto. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pedagang di Mega